Sobat Ketitik, masih ingat nggak dengan salah satu pantai di Banten yang pernah didatangi oleh Pandawara Group? Atau Sobat Ketitik pernah ke salah satu pantai di Kuta Bali ini untuk pergi berwisata? Sayangnya, penampakan kedua pantai ini telah berubah menjadi seperti ini. Tahukah kamu belum lama ini, Pantai Teluk di Banten dan Pantai Kedongan di Bali dibanjiri oleh ratusan ton berbagai sampah plastik. Di Pantai Teluk ditemukan berbagai sampah plastik seperti sandal, kotak biskuit, sikat gigi, dan bungkus mie instan. Sedangkan di Pantai Kedongan terlihat banyak botol plastik dan gelas kemasan. Munculnya sampah-sampah plastik ini tentu mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Di Banten, bahkan seorang ibu menangis karena kejadian seperti ini telah terjadi selama 40 tahun. Dan karena sampah ini, warga sekitar kesulitan untuk mencari nafkah atau memancing. Sedangkan di Bali, seorang wisatawan asal Perancis mengaku kecewa nih saat sampai di Pantai Kedongan untuk berlibur. Ya karena apa yang terlihat di brosur wisata dan media sosial tidak sesuai dengan aslinya. Bahkan wisatawan tersebut tidak mau balik lagi ke Pantai Kedongan. You don't want to be like this. This is disgusting. Sebenarnya apa sih penyebab Pantai Teluk di Banten dan Pantai Kedongan di Bali dibanjiri oleh sampah plastik? Coba deh tebak dalam 10 detik. A few moments later. Nah, mengutip dari berbagai sumber berita, untuk Pantai Teluk, peristiwa ini disebabkan oleh hujan. Hujan membawa tumpukan sampah dari sungai menuju laut. Kemudian, saat air surut, sampah kembali ke pantai. Sedangkan untuk Pantai Kedongan di Bali, hal ini disebabkan oleh sampah kiriman. Nah, udah itu aja sob penyebabnya. Terima kasih sudah menonton. Nah, sebenarnya kedua pantai ini sangat berbeda. Pantai Teluk terkenal sebagai pantai terkotor, sedangkan Pantai Kedongan di Bali terkenal karena keindahan dan kebersihannya, sehingga sering didatangi oleh wisatawan. Lalu kenapa Pantai Kedongan di Bali ini yang jarang tercemar tiba-tiba dibanjiri oleh sampah plastik? Tahukah kamu, plastik sudah ditemukan di palung terdalam laut dunia di dalam es laut Arktik. Sejak tahun 1990, saat plastik sekali pakai muncul, dunia mulai kecanduan plastik. Nah, sebagian besar sampah plastik di laut berasal dari daratan. Saat ini ada sekitar 300 juta ton sampah plastik setiap tahunnya, dan setidaknya 10 juta ton berakhir di lautan. Jumlah tersebut setara dengan muatan truk sampah setiap menitnya, dan sekitar 80% plastik terbawa ke laut melalui sungai. Indonesia termasuk salah satu penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia. Pada 2022, Indonesia menghasilkan 9,13 juta ton sampah plastik. Jumlah tersebut terus meningkat selama 4 tahun terakhir, dan dari jumlah tersebut 56,33 ton dibuang ke laut. Sebenarnya seberapa serius sih Indonesia menangani sampah plastik? Pada 2023, saat ASEAN Conference in Combating Plastic Pollution, Indonesia aktif mengajak negara ASEAN untuk bekerja sama mengurangi sampah plastik di lautan. Sesama masih terkendala dana dan infrastruktur, jadi diusulkan negara ASEAN untuk berkolaborasi mengatasi masalah ini. Diharapkan dengan pemahaman yang sama mengenai kritisnya masalah sampah plastik, tiap pihak bisa berkolaborasi dengan baik. Sejak 2018, pemerintah Indonesia telah menetapkan komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah sampah plastik di laut melalui subsidi sebesar 70% di tahun 2025. Hingga tahun 2022 diklaim sudah ada pengurangan sekitar 36% aliran sampah plastik ke laut. Nah, untuk melanjutkan hal ini tentu dilakukan berbagai upaya. Pemerintah optimis sih bisa kurangi 70% sampah plastik di laut Indonesia pada tahun 2025. Selain kolaborasi internasional, pemerintah juga melakukan upaya pencegahan timbul sampah dengan menggunakan kemasan daur ulang dan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah yang diatur dalam peraturan ini. Katanya, dengan kebijakan ini diharapkan industri bisa mengurangi sampah plastik sampai 30% di 2025. Pemerintah juga mewanti-wanti bahwa upaya ini harus dilakukan oleh semua pihak termasuk masyarakat. Namun, pihak Walhi menilai jika upaya yang dilakukan pemerintah ini belum maksimal. Baru ada 40 perusahaan yang menyerahkan peta jalan pengurangan sampah ke Kementerian LHK. Upaya masyarakat yang sudah dilakukan untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai juga dinilai belum cukup. Disebutkan jika akar masalahnya adalah overconsumption dan overproduction, yang berarti perlu fokus untuk mengurangi sampah yang perlu komitmen dan ketegasan pemerintah. Nah, kalau menurut Sobat Ketitik gimana nih? Kita menggunakan plastik sekali pakai karena perlu atau terbiasa ya? Komen ya di bawah. Jangan lupa follow sosial media kami, like, komen, dan subscribe. Terima kasih Sobat Ketitik. Dadah!